Saat saya masuk jadi mitra BPS ini, saya mendengar informasinya dari tetangga. Saya juga penasaran kan bagaimana pekerjaan anggota BPS ini. Nah, terus akhirnya saya mendaftar melalui akun Sobat. Puji Tuhan, saya lolos mengikuti tes tersebut. Setelah saya menjadi anggota BPS, di situ saya tahu bahwa pendataan ini bukan hanya di daratan, tetapi juga dilakukan pendataannya di kepulauan. Pada saat pendataan di Desa Hinako, karena kan saya juga asli dari Desa Hinako, kelahirannya di situ. Jadi tidak ada kendala pada saat pendataan tersebut. Hanya saja pada saat pendataan di luar pulau seperti Pulau Begi, Pulau Bausaloo, Pulau Bawah Sawah dan Pulau Asu, di situ ada kendala sedikit masalah transport karena menyeberang lautan ya melalui perahu. Saya PML membawahi 6 PCL, 1 PCL di kepulauan, 5 PCL di daratan. Semua berada di Kecamatan Sirombo. Kalau saya untuk berkoordinasi dengan PCL itu di saat dia ada jaringan, dia pasti menghubungi saya untuk mengatakan atau menyatakan ada kendala di lapangan, ada pertanyaan, solusinya apa. Di saat dia ada jaringan, baru kami berkomunikasi. Ketika saya mendata khususnya ini di Kepulauan Hinako dulu, jadi biasanya saya mendatanya mulai dari pagi sampai sore. Pada saat pendataan tersebut, saya menggunakan aplikasi Fasi, tetapi dalam bentuk offline. Karena di Pulau Hinako itu nggak ada jaringan sama sekali. Jadi data yang sudah saya dapatkan dari responden itu baru saya submit malam hari lah, karena hanya di pinggir pantai juga ada jaringan. Kalau masalah listrik, kalau di pulau otomatis nggak ada listriknya, hanya PLTS atau tenaga surya. Jadi biasanya kalau masalah baterai HP nih, kami menggunakan arus dari surya PLTS atau enggak dari powerbank lah. Kalau progres di kepulauan, karena memang di kepulauan itu kan sedikit rumah, karena kebanyakan penduduk mereka berada di daratan, berdomisili di daratan. Jadi untuk progres masih cukup bagus. Cuma kendalanya karena dia kadang ke pulau yang satu dengan yang lainnya butuh waktu dan butuh cuaca juga, dilihat juga apakah dia badai atau enggak. Kalau badai besar nggak berani jalan. Baru setelah reda, baru dia bisa melanjutkan ke kepulauan lain. Nah, inilah kegiatan selama ini ya saya tampung ya kopra dari petani kelapa dan juga para bapak ibu yang mengelola kelapa di Pulau Hinako ini. Ada dijual sama kita, ya kita beli sesuai dengan pasaran atau petunjuk dari pembelian dari Daratan Sirombo atau dari Gunung Stoli atau dari Teluk Dalam. Nah, kadang juga ada pemberian kopra dari tukang kebun, kadang juga nggak bagus, nggak kering, kadang basah, kadang mentah. Makanya tiap ada kopra masuk ke kita, kita timbang dan kita selalu menjemur di sinar matahari, Pak, supaya kita dapat hasil yang ya memuaskan lah gitu istilahnya. Rata-rata bisa masuk juga ya 500 kilo atau 1 ton dalam 1 hari kita terima ke sini. Ya hasil-hasil kebun ya orang-orang Kepulauan Hinako ini lah, Pak. Ya.
strategi saya untuk menyemangatkan PCL saya di SE ini adalah tetap menyemangati mereka, memotivasi mereka. Saya mendampingi masing-masing PCL di hari yang berbeda. Jadi untuk memotivasi mereka agar mereka tetap turun ke lapangan, melanjutkan pendataan sampai progres 100%.